Ada juga yang menanyakan, Suster, selama hening itu kita buat apa? Mengapa kita harus hening dalam beradorasi? Baik, saya akan menjelaskan paling tidak ada 3 alasan mengapa kita perlu hening dalam adorasi, secara khusus bagi para suster MASF. Yang pertama, hening merupakan sikap samadhi, sikap batin yang menjadi dasar kita disadarkan bahwa kita sedang atau dalam posisi berhadapan dengan Tuhan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Jadi ini kalau tidak disertai dengan suasana hening akan sulit. Seakan-akan kita hanya duduk biasa saja, kemudian merenung sendiri. Jadi perlu ada sikap dasar yang menyadarkan kita bahwa saat ini saya hadir di hadapan Tuhan. Nah, ini perlu suasana hening. Kemudian alasan yang kedua, dalam suasana hening itu merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk berdialog dengan Tuhan. Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Berdialog itu berarti ada pembicaraan 2 arah. Dari kita kepada Tuhan dan juga dari Tuhan kepada kita. Apa yang bisa kita ungkapkan? Apa yang bisa kita sampaikan di hadirat Tuhan? Kami, para suster misi, itu mempunyai karisma kongregasi. Karisma kongregasi MASF adalah bermisi dengan kekuatan adorasi. Maka dalam berdialog dengan Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus ini, kita juga membawa misi kita, pengalaman-pengalaman, peristiwa-peristiwa dalam kita bermisi, entah itu dalam komunitas, entah itu di tempat karya, entah itu dalam peristiwa-peristiwa hidup dalam masyarakat, atau pastoral dalam gereja. Apapun yang kita lakukan sepanjang hari itu dalam rangka bermisi, itu kita bawa ke hadirat Tuhan. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup, proses atau perjalanan peristiwa hidup kita sepanjang hari itu kita syukuri, entah susah, entah suka, entah biasa-biasa saja, entah bosan, entah apapun suasananya, kita syukuri bahwa itulah bagian dari hidup kita. Selain itu, kalau dalam melaksanakan tugas, perutusan, atau suasana-suasana hati, masalah-masalah, entah itu pribadi atau dalam karya, yang kita hadapi saat itu pun juga kita serahkan kepada Tuhan. Kita bawa ke hadiratnya. Untuk apa? Ya, untuk kita persembahkan, Tuhan, ini persembahan hidupku hari ini. Entah itu berkenan bagi sesama kami, atau justru merepotkan sesama kami, atau justru menyakiti sama kami, atau sebaliknya, apapun itu menjadi persembahan hidup kami. Itu yang bisa kita haturkan sebagai ungkapan hati di hadirat Tuhan. Nah, selain itu, kita juga diminta untuk hening, diam, mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan. Tuhan menanggapi apa yang kita ungkapkan
dalam peristiwa-peristiwa hidup sepanjang pengalaman hidup sepanjang hari itu. Lalu Tuhan memberi pesan, lalu Tuhan memberi peneguhan, lalu Tuhan memberi solusi. Nah, ini perlu kita belajar mendengar. Bukan hanya mendengar, tapi juga mendengarkan. Kalau mendengar, tidak ada suara, Tuhan tidak bersuara. Itu kalau kita hanya mendengar dengan indera pendengaran. Tapi kalau mendengarkan, ya suara itu mungkin kita tidak dengar dengan telinga, tapi dengan perasaan, dengan hati, dengan akal budi, dengan refleksi-refleksi yang tiba-tiba muncul, ingat peristiwa. Nah, itu sebetulnya juga termasuk suara Tuhan yang menjawab persoalan kita. Atau mungkin tiba-tiba kita ingat sabda Tuhan hari ini yang kok bisa menyentuh ya, itu juga suara Tuhan. Jadi inilah dialog. Kita mengungkapkan, membawa dunia dengan persoalan-persoalannya kepada Tuhan, dan sekaligus kita membawa suara Tuhan, rahmat Tuhan, berkat Tuhan untuk keselamatan dunia. Ini juga hanya bisa kita alami dalam suasana hening. Jadi hening bukan hanya tidak ada suara, tetapi hening itu sebetulnya hati kita yang bersuara. Akal budi kita yang bekerja, mengarahkan seluruh perasaan, hati, akal budi kepada Tuhan. Saya kira kalau Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudari, para kerabat, dan sahabat-sahabat MISF beradorasi, entah itu bersama dengan para suster MISF atau mungkin beradorasi di tempat lain, saya kira juga perlu menciptakan suasana hening untuk itu, mengungkapkan hati, perasaan, akal budi kepada Tuhan, dan belajar mendengarkan suara Tuhan. Alasan yang lain, tadi saya katakan bahwa karisma kongregasi MISF adalah bermisi dengan kekuatan adorasi. Maka dalam keheningan kita juga sebetulnya dalam rangka menimba kekuatan dari Tuhan untuk bekal kita melaksanakan misi, menyelamatkan jiwa-jiwa. Lalu apa kekuatan itu? Apa bentuknya? Macam-macam. Yaitu tadi, kadang-kadang itu suara-suara yang menyentuh, yang kita dengar dalam bisikan-bisikan. Atau mungkin bisa juga kita merenungkan peristiwa-peristiwa Yesus. Yesus pernah ditolak, Yesus pernah menyembuhkan, Yesus pernah dihina, Yesus pernah diadili, Yesus pernah menderita, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau ini kita renungkan, lalu kita padukan, kita satukan dengan perasaan atau pengalaman yang sedang kita alami, kita padukan, maka ini juga akan membuahkan suatu kekuatan rohani. Kita semakin dikuatkan, diteguhkan bahwa Yesus saja mengalami seperti itu. Kalau saya sebagai pengikut mengalami seperti ini, ya memang sudah sewajarnya. Lalu kita menjadi kuat, menjadi tabah, dan menjadi semangat lagi. Itu kira-kira penjelasan, sharing, juga makna mengapa dalam adorasi itu kita perlu suasana atau sikap hening.